Menarik nih. Jadi sebetulnya ya kalau kita nonton sci-fi segala macam itu kan potential future tuh macam-macam dengan berbagai macam skenario. Tapi sebetulnya skenario itu bisa kita menentukan dari titik sekarang dan apa nih future yang kita mau yang tadi itu ya, yang mungkin kita bisa lebih banyak waktu untuk diri kita, sedangkan teknologi-teknologi yang super canggih yang mungkin sekarang masih early tapi nanti akan jauh lebih canggih itu justru membantu kita, dan that's future forecasting itu gunanya untuk itu ya, untuk sebetulnya nanti kita menyelaraskan dengan apa yang manusia sebetulnya mau lakukan di masa depan gitu ya. Karena pada saat kita melakukan foresight yang paling besar big picture-nya adalah foresight tentang picture peradaban kita ke masa depan akan seperti apa gitu. Halo Inspigoers, selamat datang di Future Foresight. Saya Tio Guritno. Apa kabar teman-teman Inspigoers? Sudah lama banget nih ya saya nggak bikin konten. Akhirnya kita menggodok sesuatu yang baru, Future Foresight. Dan saya hari ini nggak akan sendirian. Saya ditemani oleh sahabat saya, teman belajar seperjuangan dan juga mentor saya, Mas Janu Dewandaru. Konten yang kita bikin bareng-bareng ini namanya Future Foresight. Nanti kita akan jelasin. Tapi sebelum menjelaskan, kita kenalan sedikit dulu ya. Mas Janu mungkin bisa share background-nya supaya Inspigoers pada kenal. Terima kasih Mas Tio. Halo Inspigoers, senang sekali hari ini saya diajak ngobrol dengan Mas Tio, dan saya sudah lama sekali bersahabat dengan Mas Tio, sesama pencinta kopi. Saya adalah content creator, saya pengamat ilmu pengetahuan dan teknologi, evolusi peradaban. Sebelumnya saya pernah menjabat sebagai dekan di satu learning function di lembaga pemerintah. Gitu kira-kira. Wih, Bapak Dekan, Bapak content creator ya. Tapi pembahasannya berat-berat nih, sains, teknologi, dan peradaban. Sebetulnya nih mungkin bocoran dikit buat Inspigoers, kita kalau ngopi berdua ngomongnya itu gitu, dan ternyata teman-teman kita pas denger, wah seru juga nih kontennya, gimana caranya kita bisa belajar bareng-bareng. Jadi itu asal mula kenapa kita bikin konten ini. Sebelum kita masuk lebih jauh nih, sebetulnya kan future foresight itu ya Mas Janu ya, itu adalah sebuah term yang cukup populer gitu, mungkin di beberapa industri, dan Mas Janu sebagai ex-dekan, nah dulu pernah melakukan future foresight gitu. Bisa sharing sedikit sama Inspigoers, future foresight itu apa sih? Kalau teman-teman pernah dengar tentang visioning, tentang forecasting, tentang projection, itu seperti itu. Tapi future foresight itu jauh lebih luas dan lebih dalam eksplorasinya. Dia tidak hanya melihat bagaimana tren ke depan berdasarkan data-data saat ini secara linear, tapi kalau foresight dia akan melihat jauh ke balik horizon tentang berbagai kemungkinan spekulatif, kemungkinan sinyal-sinyal arah peradaban ke depan, dan itulah yang menjadi panduan kita untuk melihat dampak perubahannya terhadap dunia yang akan kita hadapi ke depan. Tapi dibahasnya secara saintifik ya? Secara saintifik. Tidak seperti Sinayang gitu ya? Kita akan membaca sinyal-sinyal itu ya. Dan sebetulnya kegunaannya itu adalah untuk kita sebagai institusi bisa mempersiapkan ke masa depan gitu ya, kira-kira ya Mas Janu ya. Ya ini sebenarnya common kan di bisnis, dan mungkin metodenya juga cukup menggunakan metode-metode masa kini yang seperti Canvas atau seperti design thinking gitu ya, yang lebih terstruktur, sehingga kita approach-nya juga lebih clear step by step-nya gitu ya. Biarpun kedengarannya future foresight tuh cukup berat ya Mas ya, tapi kan kalau obrolan warung kopi kita kan lebih santai gitu, dan kita mengambil referensi dari pop culture, dari film, dari science fiction, Star Wars, Star Trek, dan buku-buku ini nih Michio Kaku, physician, scientist. Jadi nanti kita akan bawa referensi-referensi ini ke diskusi kita sehingga lebih light ya, mudah-mudahan lebih bisa mudah dicerna gitu. Tapi nih sebetulnya kan kegunaannya kan Inspigoers banyak yang bekerja juga nih di perusahaan-perusahaan. Sebetulnya future foresight ini kan sangat juga berguna untuk bisnis Mas Janu. Nah mungkin dulu bisa share yang waktu melakukan ini sebagai dekan gitu, kira-kira apa sih yang dilakukan yang impactnya bisa langsung ke bisnis gitu? Sangat besar bagaimana manfaat dari foresight ini digunakan, karena dengan foresight ini kita terlatih untuk bisa melihat apa yang ada di masa depan yang sangat jauh, bisa 20-30 tahun ke depan, dan kemudian kita bisa merespon dengan melakukan perumusan kebijakan, strategi positioning, pembuatan rencana produk sesuai dengan perubahan yang akan diakibatkan oleh massive disruption itu. Jadi kita tidak hanya berangkat dari
angka sekarang, kondisi sekarang, kemudian berpikir linear akan terjadi apa 5 tahun ke depan, tapi kita melompat dulu ke depan. Ada leap ya. Ada leap dulu di sana, kemungkinannya apa saja yang akan bisa terjadi, dan apa saja yang bisa terjadi itu walaupun sepertinya spekulatif, walaupun sinyalnya masih lemah, tapi nampaknya akan terjadi ke arah sana. Ada pattern-patternnya gitu mungkin yang bisa dibaca juga. Ada pattern, tapi patternnya kita tidak boleh terjebak dengan pattern yang kita Linear. berangkat dari linear Ya. sekarang. Bisa aja sebuah quantum leap di depan sana yang kita nggak kebayangkan juga gitu sekarang. Iya. Ya mungkin seperti teknologi AI sekarang ya. Jadi dulu mungkin kita nggak berpikir AI itu bisa se-user friendly seperti generative AI. Itu kan mungkin ada leap yang kita lampaui sehingga dulu orang prediksi wah kita akan banyak robot di dunia pekerjaan segala macam. Cuma nggak berpikir bahwa ternyata si robot atau si AI itu sangat accessible gitu kan di kita. Mungkin nanti ada teknologi-teknologi yang istilahnya ada lompatan-lompatan tadi yang nggak terbayang sebetulnya seperti apa gitu ya sekarang ya. Betul, kalau kita gunakan metode projection, kita akan melakukan gimana thinkingnya adalah sekarang robot seperti ini, AI seperti ini, dia akan menggantikan job-job manusia dan kita akan keluar dari dunia kerja gitu. Yeah. Tetapi kalau kita gunakan foresight, kita kebalik horizon dulu. Yeah. Ternyata ada fenomena yang mungkin terjadi, yaitu bahwa robot itu bisa membuat kehidupan manusia jauh menjadi lebih nyaman. Yeah. Karena semua pekerjaan dilakukan oleh robot dan kita hanya menikmati hidup ini gitu. Istilahnya post scarcity economy gitu. Jadi tidak ada lagi kelangkaan di sana. Nah, kalau kita ambil strategi foresight dengan melihat masa depan seperti itu, kita menjadi tidak khawatir. Karena masa depan yang dibentuk adalah masa depan yang lebih cerah sebenarnya buat kita sebagai manusia gitu. Ya. Menarik juga sih karena kadang-kadang kita jadi karena berpikirnya linear jadi tadi ada fear gitu, ketakutan, padahal sebetulnya ke depan itu ya kita juga bisa mendesain ya apa yang di masa depan dengan lompatan-lompatan itu ya kita manusia tetap punya involvement untuk mendesain the future gitu ya. Betul, di balik horizon ada skenario akan bisa terjadi seperti Terminator, di mana kita dimusnahkan oleh mesin. Di masa depan juga ada opsi skenario lain di mana kita bisa di-empower oleh teknologi itu. Nah, sekarang tinggal kita membentuk peradaban ini ke arah mana? Ke arah peradaban Terminator atau ke arah peradaban yang AI itu bersahabat dengan kita dan AI itu memungkinkan kita menikmati hidup lebih banyak waktu, lebih leisure time-nya lebih banyak dan kita escalating dalam hal spirituality kita karena kita punya banyak waktu itu. Iya. Menarik nih. Jadi sebetulnya ya kalau kita nonton sci-fi segala macam itu kan potential future tuh macam-macam dengan berbagai macam skenario. Tapi sebetulnya skenario itu bisa kita menentukan dari titik sekarang dan apa nih feature yang kita mau yang tadi itu ya, yang mungkin kita bisa lebih banyak waktu untuk diri kita, sedangkan teknologi-teknologi yang super canggih yang mungkin sekarang masih early tapi nanti akan jauh lebih canggih itu justru membantu kita dan that's future forecasting itu gunanya untuk itu ya, untuk sebetulnya nanti kita menyelaraskan dengan apa yang manusia sebetulnya mau lakukan di masa depan gitu ya. Iya, begitu kita melakukan foresight, kita melihat 50 tahun lagi, 100 tahun lagi ke depan, opsi-opsi outputnya seperti apa buat peradaban, kita bisa memilih. Dan kita seyogyanya sebagai manusia memilih skenario peradaban yang empowering kita sebagai manusia, memilih skenario yang tidak menghilangkan manusia tapi justru mengempower dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang lebih multidimensi. Wah, jadi berat ya. Itu multidimensi. Mungkin kita coba ini dulu deh, bikin lebih light sedikit ya. Balik lagi tadi, Mas Janu udah bilang sempat tentang proyeksi gitu kan, proyeksi versus foresight tadi. Kalau proyeksi banyak dari past atau tren yang sudah lewat atau tren yang ada dia akan linear, foresight itu lompatan gitu ya. Nah sebetulnya supaya kita nggak terjebak di antara dua itu, maksudnya kalau kita proyeksi berarti kan somewhat limited terus juga tidak men-trigger untuk bisa berpikir ada lompatan, itu ada ininya nggak ya, insight-insight yang bisa di-share? Mungkin kita perlu membuka pikiran kita, jadi open mind banget, dan kemudian kita perlu mengeksplorasi
dan membaca signal-signal meskipun tuh sinyal itu masih sangat lemah. Dari sinyal-sinyal sangat lemah itu biasanya kan diabaikan karena projection selalu berasumsi semuanya dalam kondisi tidak berubah, tidak ada disrupsi, semua aman tentram sehingga proyeksi dilakukan bisa dengan stabil sampai 5-10 tahun ke depan. Tetapi kalau kita membuka pikiran kita, membuka diri kita terhadap kemungkinan terjadinya disrupsi, kita akan menjadi lihat bahwa wow, ternyata semesta masa depan tuh luas sekali dan itu bisa saja sangat berubah 180 derajat gitu. Dari situ saja kita menjadi lebih rendah hati dan kemudian kita bisa lebih bersiap untuk membuat satu respon yang lebih kita inginkan untuk ke arah masa depan yang kita memang ingin bentuk gitu. Jadi tidak terjebak ke inersia masa lalu gitu. Itu sebetulnya sebuah skill ya. Betul sekali. Sebuah skill yang kita harus pelajari, akan berguna secara personal dan juga of course profesional. Di dalam even diri kita sendiri kita bisa memforesight gitu apa yang kita mau lakukan ke depan dan bagaimana melakukannya. Dan of course di dunia profesional atau di konteks bisnis atau korporasi itu ya sangat berguna ya Mas Janu ya. Tadi kita ngobrol tentang peradaban nih, civilization. Wah, ini sesuatu yang sebenarnya sering banget kita obrolin. Kita sekarang hidup di era sekarang ini, peradaban sekarang ini kelihatannya mungkin paling canggih atau gimana, tapi kan masih banyak kurangnya juga ya peradaban kita ini. Tapi sebetulnya peradaban yang ke depannya itu kan ya didesain dari sekarang menggunakan foresight tadi. Ada nggak sih contoh-contoh mungkin dari peradaban-peradaban sebelumnya atau apa ya dari pelajaran-pelajaran dari peradaban lain mungkin? Kita belum ngobrolin peradaban lain, tapi mungkin contoh supaya foresight ini applicable terhadap peradaban itu kira-kira kayak gimana Mas? Iya Mas Tio, ini untuk kita diskusi tentang evolusi peradaban menjadi pembuka dari materi kita berikutnya ya. Karena pada saat kita melakukan foresight yang paling besar big picture-nya adalah foresight tentang picture peradaban kita ke masa depan akan seperti apa gitu. Kalau kita ngelihat sekarang mungkin kita merasa bahwa ini peradaban mau ke arah mana jalannya ya, dengan segala permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, masalah culture shock, masalah climate crisis, masalah perang dan segala macam, sepertinya di dunia kok semakin kacau itu. Nah, dengan kita mempelajari evolusi peradaban, kita bisa melihat bahwa peradaban kita ini tidak akan berhenti di sini. Peradaban kita itu akan terus berevolusi. Dan evolusi peradaban itu ada journey-nya. Dan journey ini kemudian sudah dipikirkan oleh seorang ilmuwan Rusia pada saat itu, Nikolai Kardashev. Pada saat itu dia membuat satu foresight tentang peradaban berdasarkan penggunaan energi oleh peradaban tersebut. Dan Nikolai Kardashev membuat 3 tipe peradaban. Tipe peradaban 1, tipe peradaban 2, tipe peradaban 3 gitu. Kita sekarang memang masih berada di tipe peradaban yang hampir 1, yaitu 0,7. 0,74. 0,7474. Artinya kita masih punya ruang yang sangat besar untuk bisa maju lagi, peradaban kita menjadi lebih tinggi lagi, karena 1 saja belum. Jadi next step kita adalah mempush peradaban manusia untuk mencapai tipe 1. Dan peradaban tidak berakhir di situ, karena ada peradaban tipe 2, ada peradaban tipe 3 dan seterusnya. Ya, sebetulnya itu sangat humbling ya. Kita hidup di era sekarang, peradaban sekarang sepertinya udah canggih banget. Kita punya smartphone, kita punya AI, kemana-mana tinggal pencet, order apa-apa tinggal pencet, itu kan udah canggih banget. Dan mungkin kalau kita belajar sejarah dari peradaban-peradaban sebelumnya, sekarang udah wah kayak udah lompatan tadi ya. Tapi kita peradaban 1 aja belum sampai. Jadi maksudnya ternyata peradaban kita ya tadi nanti mungkin bisa dijelaskan peradaban 1 itu apa. Ternyata ada peradaban-peradaban lain yang jauh lebih advance, yang mungkin kalau peradaban itu melihat ini nih ada manusia-manusia di bumi ini ya, aduh gitu. Kok lo berantem, lo perang, lo ini ribet banget gitu. Padahal secara teknologi belum canggih-canggih amat, ada AI aja seneng banget gitu kan, kayak kita maksudnya belum segitu-segitu banget gitu kan. Jadi kalau menurutku sih mempelajari ini justru
sangat humbling, sangat kayak merasa kayak waduh jauh banget yang lain lebih canggih ya peradaban berikutnya. Jadi ya apa namanya kita tetap harus stretch ourselves to learn more and of course ya bisa melewati peradaban satu. Kalau kita bisa melewati itu ya untuk memasuki peradaban satu. Tapi mungkin supaya Inspigoers jelas nih Mas Jano, apa itu peradaban satu, peradaban 2, 3 dan seterusnya? Ya, pada saat Nikolai Kardashev membuat rumusan evolusi peradaban, dia mendasarkan diri kepada bagaimana peradaban itu bisa memanfaatkan energi. Peradaban tipe 1 menurut Nikolai Kardashev peradaban yang sudah bisa memanfaatkan energi secara efisien yang ada di planetnya. Jadi kalau kita planet bumi, artinya semua energi yang ada di planet bumi itu sudah kita bisa manfaatkan secara maksimal. Peradaban tipe 2 adalah peradaban yang tidak hanya memanfaatkan energi dari planetnya, tapi memanfaatkan energi dari bintangnya. Jadi kalau di kita tata surya, kita kan punya bintang namanya matahari. Nah, kalau peradaban kita nanti bisa sampai memanfaatkan energi matahari secara maksimal dan energi bumi secara maksimal, kita dikatakan tipe kedua. Tipe 3 peradabannya lebih advance lagi. Karena tidak hanya memanfaatkan energi di planetnya, plus memanfaatkan energi di bintangnya, tapi dia juga sudah mampu memanfaatkan energi di galaksinya. Jadi kalau kita ini galaksi Bima Sakti, artinya peradaban 3 adalah peradaban di mana kita sudah bisa tapping di energi dari galaksi kita. Ada black hole-nya, ada neutron star-nya, ada matahari-matahari lain, ada mineral di dalam asteroid belt dan segala macam, semua kita bisa tapping. Itu sudah tipe 3. Kita punya harapan untuk bisa sampai ke sana pada masanya. Kita sampai ke 1 dulu aja ya, masih ada PR. Masih 0, berapa itu kan? 7 ya. Iya, kita masih 0,7 tapi PR-nya masih lumayan untuk sampai ke 1. Menarik banget dan sebetulnya kalau di deskripsinya Kardashev itu kan ya tadi itu bisa mengoptimalkan energi yang ada di planet kita sendiri. Sedangkan sekarang ya kita sebetulnya masih belum terlalu mengoptimalkan itu dan kayaknya masih banyak resources yang bisa digunakan supaya ya kita bisa lebih mandiri karena kalau energinya itu bisa digunakan istilahnya secara optimal, of course teknologi yang akan ada itu juga akan jauh lebih advance gitu ya. Oke Mas Jano, tadi kita ngomongin kita nih di 0,74 ya? 0,74. Sebelum kita mencapai ke peradaban 1 tadi yang mandiri secara energi dari planet kita sendiri. Tapi siapa tuh yang mengakses kita, kok kita ada di 0,7474 gitu? Bisa-bisanya dia mengakses itu kan. Berarti orang itu siapa? Mungkin bisa di-share juga. Iya. Tahun 1973 itu seorang ilmuwan Carl Sagan, itu terkenal seluruh dunia. Idolaku. Iya, itulah yang melakukan assessment tentang Kardashev scale dan di mana posisi peradaban manusia di bumi di skala tersebut. Jadi tahun 1973 Carl Sagan bilang kita di 0,73 gitu. Dan kemudian untuk berikutnya ada assessment lagi, karena assessment yang tahun 2022 itu ada satu jurnal ilmiah yang judulnya adalah tahun 2060 Civilization Energy and Progression of Mankind on the Kardashev Scale. Itu assessmentnya bilang bahwa peradaban manusia ada di tipe 0,7 juga gitu. Ada jurnal terbaru tahun 2022 dan sudah menggunakan machine learning untuk melakukan analisa. Dan hasilnya adalah peradaban manusia sudah naik sedikit dari 0,7 menjadi 0,7474. Jadi itu by machine learning. Ya, dianalisa data science. Oke. Wah, ya lumayan ada progres ya. Lumayan. Tapi kira-kira kita mencapai peradaban 1 tuh kapan, Mas? Nah, yang menarik ada satu jurnal ilmiah juga yang bilang bahwa peradaban manusia akan mencapai tipe 1 tuh di tahun 2371. Nah, tapi ini catatannya kalau menurut saya ini belum memasukkan adanya terobosan teknologi. Jadi masih agak linear ya. Masih agak linear ya. Kalau kita masukin foresight itu bisa lebih cepat lagi. 2300 ya, berarti masih berapa tahun lagi tuh sekarang ya? Lama ya. Kita nggak ngalamin itu ya, peradaban 1 ya. Nah kalau menurut Michio Kaku gimana nih? Kita kan akan membahas bukunya juga nanti Mas Eno. Iya, menurut Michio Kaku, kita baru akan mencapai tipe 1 civilization sekitar 100 sampai 200 tahun lagi. Jadi kira-kira inline lah dengan jurnal yang tadi sampai 2371 kita mencapai tipe 1. Agak lebih cepat sedikit tapi ya. Iya. Iya, karena kan sebetulnya ya mungkin buat Inspigoers juga ada juga kan
istilahnya apa tuh, futurist ya, futurist kayak si Ray Kurzweil. Nah, itu futurist, dia prediksi tentang AGI, tentang AI yang super intelligent itu di 45 awalnya. 2045 ya. Terus melihat perkembangan sekarang dengan generative AI, akhirnya dihitung ternyata akan lebih cepat 2029. Dan ya company yang berkecimpung di area itu bilang lebih cepat lagi 2025 atau 2026 gitu. Jadi kecepatan teknologi ini memang bisa lompat. Makanya penting juga untuk melakukan foresight tadi, karena kita harus membaca indikasi-indikasi ini. Ada kemungkinan nanti kita masuk ke peradaban satu itu jauh lebih cepat ya, mungkin 50 tahun kali ya. Betul. Mudah-mudahan masih ada untuk menyaksikan itu. Oke, karena dengan AI kan akan mempercepat proses kita menganalisa dan memecahkan masalah soal efisiensi penyimpanan energi, mempercepat masalah solusi untuk climate crisis gitu, dan itu akan menjadi efisien energi yang kita gunakan kan. Benar banget. Dan ya karena itu kan sebenarnya AI membaca pattern, tapi dia bisa istilahnya melakukan tanpa kita yang harus bekerja. Kita kan ngeset aja kan, problemnya ini, saya mau ini yang di outputnya seperti ini gitu. Nanti dia akan cari sendiri. Dan sebetulnya sekarang sudah banyak sih inovasi-inovasi yang tidak banyak manusia yang involved di dalam inovasi itu, tapi inovasinya yang mendesain itu manusia tetap. Jadi ya kayak di Nvidia gitu, sekarang chip-chipnya itu yang mendesain adalah AI, dan mendesainnya itu 24 jam ya. Jadi nggak ada waktu break, dan sekarang tambah lama tambah kecil. Nah kalau itu manusia yang masih mendesain akan lama, dan itu kalau itu bisa mendesain teknologi seperti itu dengan kecepatan seperti itu dan advancementnya seperti itu, ya bayangin aja mungkin kita bisa menemukan tadi ya, atau mengoptimalisasi energi itu jauh lebih cepat, karena yang bekerja bukan hanya manusia lagi, ini army of AI yang nanti akan bekerja gitu. Betul, jadi AI pada akhirnya harus dimanfaatkan untuk empowering kita supaya peradaban kita escalating menjadi peradaban yang lebih tinggi, dan kita lebih punya hidup yang semakin berkualitas. Biar AI dan mesin yang bekerja melakukan pekerjaan berpikir, pekerjaan berhitung, pekerjaan analisa, kita hanya suruh dia aja. Coba pecahkan masalah climate crisis ini, coba pecahkan masalah kelangkaan makanan ini, coba pecahkan masalah rebut-rebutan lahan ini gitu. Biar mereka dia yang berpikir gitu. Ya seru ya, itu align sama Inspigo sih Mas. Maksudnya kita sekarang juga mengadopsi AI karena merasa bahwa ya tadi itu, kalau humans di empower oleh AI, kita bisa benar-benar lebih optimal, dan pada akhirnya nggak cuma meng-upskill diri kita, tapi bisa bikin kita lebih produktif. Ya hopefully kita bisa memecahkan masalah-masalah itu, dan pada akhirnya kita bisa memasuki ke peradaban yang berikutnya. Sebetulnya peradaban yang berikutnya itu kan tadi itu mungkin dari segi energi ya gitu ya. Tapi kan sebenarnya banyak penjelasan tentang nanti kalau tipe 2 kita kehidupannya seperti apa dan lain-lain gitu ya. Berarti kan harusnya di tipe 2 itu kita akan jauh lebih tadi, mungkin lebih bisa mengoptimalkan diri kita, dan si teknologi itu yang akan membantu kita untuk bisa mencapai ke titik itu gitu. Betul, tipe 1 civilization mungkin hanya fokus di bagaimana memanfaatkan energi yang dimiliki oleh planet kita. Tapi pada saat kita mencapai tipe 1 dan bergerak ke tipe 2, kita tidak hanya belajar tentang menguasai energi planetnya, tapi juga belajar mengelola energi di dalam diri kita. Karena kita sudah higher civilization nih. Jadi ada energi yang sifatnya eksternal kita manfaatkan, tapi juga ada energi yang sifatnya internal juga kita kelola juga gitu. Jadi biar selaras mikrokosmos dan makrokosmosnya. Wah, dan itu kita mendesain itu dari sekarang, makanya kita future foresight supaya ujung-ujungnya tadi selaras makro kosmos dan mikrokosmos. Oke Mas Dino, tadi sempat kita mengangkat topik mengenai future foresight adalah sebuah skill gitu, sebuah skill yang sebetulnya kita bisa pelajari, yang gunanya ya untuk bisa mendesain the future gitu, dan menempatkan kita sekarang ada di mana positioningnya, sehingga kita bisa mendesain future yang kita mau gitu. Nah sebetulnya di future foresight skill ini ada
ingredients ya, ingredients soft skills yang fundamental untuk bisa mempunyai future foresight skills. Nah, beberapa skill-skill ini kita coba bahas dikit ya. Yang pertama kan ada system thinking tuh, gitu. Itu kenapa tuh Mas? Iya betul, system thinking, karena kita mesti bisa melakukan evaluasi dan analisa dengan melihat keseluruhan sistem. Bagaimana different industry, bagaimana different sektor itu saling terkait dan saling mempengaruhi gitu. Sehingga kita bisa tahu long term implication-nya dari sebuah sistem yang akan berubah itu gitu. Itu system thinking tuh. Setelah itu ada ini ya, collaboration and cross disciplinary thinking. Betul, karena untuk bisa dapat picture tentang sistem, kita perlu ada kolaborasi dan ada cross disciplinary thinking. Jadi kita mesti bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan diverse team, kemudian diverse sektor, kemudian juga ada different perspektif untuk dapat better foresight dan inovasi-inovasi secara komprehensif. Jadi benar-benar angle dari insights itu dari berbagai macam ini ya, penjuru gitu ya. Betul. Supaya lebih broad lagi. Dan of course ya, critical thinking and analytical skills ya. Itu kenapa itu penting teman? Iya, karena kita mesti punya mindset untuk berpikir kritis. Ya. Jadi kita tidak begitu saja menerima tren yang ada sekarang sebagai sebuah harga mati. Kita tidak menerima kondisi sekarang sebagai satu harga mati. Tapi kita bisa berpikir kritis bahwa ini bisa berubah kok, bisa ada disruption juga dan kita bisa analytical apa yang akan membuat ini berubah gitu secara challenge the status quo gitu ya. Betul, iya. Jadi tidak ada di comfort zone terus gitu. Iya. Dan of course ada adaptability and resilience ya, karena ya kita percaya bahwa ini akan berubah nih, gitu, ini akan fluid berubah, dan secara individu kita harus bisa beradaptasi ya, dan resilience karena perubahan itu juga mungkin nggak senyaman itu ya, jadi harus stay resilience. Dan of course yang salah satu yang paling penting adalah creativity and imagination. Creativity kita sering dengar sebagai skills, kita harus bisa berpikir secara kreatif, tapi ternyata imagination adalah salah satu core skill juga ya. Imagination itu kayak bermimpi. Bermimpi adalah sebuah skill. Nah, itu yang tadi ya, mungkin kita berpikir secara linear, tapi kalau mimpi itu kita bisa leap. Betul sekali, bayangkan film Star Trek tahun 64 sudah berimajinasi ada perangkat yang bisa melakukan komunikasi jarak jauh yang kemudian kita kenal sebagai handphone. Dan mereka punya alat-alat yang lain yang kita sebetulnya belum punya sekarang. Mendeteksi penyakit gitu ya lewat energi, membetulkan energi kita supaya kita bisa lebih sembuh gitu kan, itu imagination. Biarpun belum reality, tapi ternyata beberapa dari imajinasinya bisa menjadi reality. Dan banyak ya kita lihat film-film science fiction yang lain. Jadi itu sebenarnya adalah sebuah skill yang nanti kita akan juga bahas di episode-episode selanjutnya. Oke, seru banget nih Mas Eno, kita ngomongin foresight ya, future foresight gitu. Kita akan ngomongin di beberapa episode nih gitu, dan topik-topiknya seru-seru banget. Mungkin bisa teaser-teaser sedikit, ada apa aja yang kita bakal bahas. Iya, yang jelas kita akan bahas AI. Seberapa jauh progres AI, dan kemudian foresight terhadap AI itu akan menjadi seperti apa masa paling depan. Kemudian kedua, kita bahas tentang quantum computing dan quantum teknologi. Kita tahu sekarang sudah berhasil teleportasi dengan quantum information. Itu dampaknya kemana? Nanti dampaknya ke sistem transformasi jarak jauh gitu dengan teleportation seperti di film-film Star Trek gitu kan. Ketiga, kita akan bahas genetic engineering. Kita sudah tahu sekarang bahwa sangat memungkinkan dilakukan genetic engineering terhadap manusia dan bahkan terhadap baby yang akan mau lahir, kita bisa desain. Itu gimana dampaknya terhadap industri kesehatan. Kita juga nanti akan bahas tentang inner energy engineering, karena itu juga masalah yang sangat penting, karena kita membangun teknologi di luar diri kita, tapi kita tidak sempat membangun teknologi energi dalam diri kita, ya nanti kitanya rusak. Padahal di dalam sini jauh lebih sophisticated. Own universe ya. Own universe. Dan yang paling seru lagi sebetulnya, waktu itu ya sahabat kita bilang bahwa ya kita ini manusia adalah sebuah teknologi yang sangat advance. Nah, the way we look at ourselves tuh kadang-kadang kita terlalu berpikir ya, oh ini begini, organik seperti ini. Tapi ternyata sekarang ini saya juga baru gitu ya, banyak yang perusahaan-perusahaan bikin robot. Mereka kan humanoid robot. Dia mempelajari the sophistication of all these different ini yang kita punya ya, tubuh, organ tubuh segala macam.
ternyata mereka realize bahwa wah canggih banget manusia dengan all the intricate details gitu. Jadi itu sesuatu yang menarik juga kita bahas sih, karena itu akan seru dan mungkin banyak yang belum terlalu kepapar oleh itu. Yang jelas sebetulnya teknologi ini yang kita akan bahas, it seems like a sci-fi technologies yang di luar sana kayaknya di film-film aja gitu. Di era sekarang even ya menurutku kayak it's already too hard to create sci-fi movies karena semuanya sekarang yang tadinya sci-fi sekarang jadi reality gitu kan. Yang akan kita bahas sebetulnya cukup out there. Tapi PR kita sebetulnya kalau kita ngomongin future foresight adalah gimana kita mempersiapkan nih kan dari titik sekarang ini yang sebenarnya udah cukup canggih untuk ke titik yang sana yang jauh lebih canggih, dan kita kan mau in the future that we want itu yang of course memberikan optimalisasi ke manusia gitu. Kan kita harus merancang itu ya. Membuat foresight sehingga positioning kita bisa ke arah sana gitu. Biarpun itu let's say 50 tahun, 100 tahun ke depan, tapi kita tahu positioning kita akan ke arah sana. Karena kita of course mau mempreserve our civilization, peradaban, supaya kita bisa maju ke peradaban tipe selanjutnya. 4.000%. Aduh seru banget. Kita akan banyak bahas topik-topik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tungguin terus episode-episode Future Foresight selanjutnya. Saya Tio Guritno dan Mas Jano Dewandaru pamit dulu. Sampai ketemu. Bye. Inspigo, inspiration on the go.